Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sari Hayati. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi, silahkan kalian like, share, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Baiklah, materi hari ini yaitu mengenai merancang dan mengelola jasa. Mengapa jasa dianggap penting? Karena ketika perusahaan produk semakin sulit dalam mendiferensiasikan produk yang berupa fisik, maka di sini mereka akan beralih ke diferensiasi jasa. Kemudian juga perusahaan menemukan banyak keuntungan dan mampu mempertahankan pelanggan, yaitu dengan cara pengiriman tepat waktu, jawaban pertanyaan yang lebih baik dan cepat, resolusi keluhan pelanggan yang lebih cepat, dan pelayanan yang ramah dan cepat. Oke, kita lanjutkan. Jasa atau layanan itu adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Ada banyak sektor dalam jasa, yaitu pemerintahan, swasta, non-profit, bisnis, retail, dan juga manufaktur. Bauran jasa terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama, barang berwujud murni, di mana di sini penawaran terdiri dari barang berwujud tanpa jasa seperti sabun, pasta gigi, dan garam. Kemudian yang kedua, barang berwujud yang disertai jasa, yaitu penawaran terdiri dari barang berwujud dengan satu atau dua lebih jasa seperti mobil, komputer, kemudian juga smartphone. Yang ketiga, hibrida, di mana di sini penawaran terdiri dari barang dan jasa secara proporsional seperti restoran. Yang keempat, jasa utama yang disertai barang dan jasa kecil. Penawaran terdiri dari jasa utama beserta tambahan jasa atau barang pendukung, misalkan seperti airlines, lalu juga banking. Yang kelima, jasa murni, penawaran murni jasa seperti pengasuh bayi, konsultan, dan juga
Sifat-sifat jasa yang tak berwujud atau intangibility, nah itu tidak bisa disentuh, dilihat, dirasa, didengar atau dicium sebelum dibeli. Kemudian juga cenderung tidak bisa dicoba terlebih dahulu, yang berarti risiko pelanggan di sini tinggi. Lalu juga pelanggan mengandalkan isyarat-isyarat untuk mengambil kesimpulan mengenali kualitas. Lalu juga pemasar harus mencoba untuk tangibilize the intangible. Artinya di sini mengelola bukti untuk mewujudkan hal yang tidak berwujud. Berikutnya sifat kedua yaitu tak terpisahkan atau inseparability. Mana di sini jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan seperti salon kecantikan dan cukur rambut. Lalu juga penyedia jasa dan kadang-kadang pelanggan yang lain menjadi bagian dari jasa tersebut. Misalkan ada salon, ada juga restorannya. Lalu juga terdapatnya preferensi yang kuat terhadap penyedia jasa tertentu. Sifat yang ketiga yaitu bervariasi atau variability. Penyedia jasa di sini berbeda-beda dalam hal atribut, keterampilan, mood, dan lain-lain. Bahkan penyedia jasa yang sama dapat memberikan layanan yang berbeda pada hari yang lain. Kemudian pengendalian kualitas sangat penting, di mana di sini pekerjaan orang yang tepat, kemudian standar layanan, lalu juga amati kepuasan pelanggan. Strategi jasa di sini terdapat dua strategi ya. Yang pertama strategi sisi permintaan, gunakan harga yang berbeda, kemudian tumbuhkan permintaan non-pack dan juga kembangkan layanan pelengkap, install sistem reservasi. Kemudian strategi yang kedua yaitu strategi sisi pasokan, pekerjakan pekerja part-time, lalu juga perkenalkan pack time, efisiensi rutin, lalu juga tingkatkan partisipasi pelanggan, rencanakan fasilitas untuk ekspansi masa depan, lalu juga bagi layanan yang bagus. Ini adalah contoh merancang dan mengelola jasa. Nah, di sini adalah sebuah hotel ya. Jadi nampak di sini semua dirancang dengan sangat bagus, kemudian juga dikelola jasa pada tempat-tempat yang sudah direncanakan. Perubahan hubungan pelanggan biasanya disebabkan karena pelanggan itu lebih kritis untuk mengungkapkan kritik dan saran. Nah, kemudian juga masih banyaknya keluhan pelanggan yang kurang didengarkan. Lalu juga informasi tidak akurat, personel yang tidak responsif dan tidak terlatih dan kasar dalam melayani pelanggan. Lalu juga waktu tunggu yang lama ketika menyediakan barang atau ketika konsumen memerlukan jawaban yang cepat. Nah, sehingga hal-hal yang seperti inilah yang harus dilakukan strateginya, strategi yang bagus di dalam pemasarannya ya, supaya perubahan-perubahan yang dilakukan oleh konsumen itu akan menjadi positif. Nah, lalu juga tingkat laba. Nah, di sini segmentasi pelanggan itu biasanya juga berdasarkan dari tingkat laba yang diperoleh oleh perusahaan. Lalu juga bisa berdasarkan pelanggan yang dijadikan prioritas. Misalkan pelayanan akan menjadi maksimum karena merupakan pelanggan yang kontinu, pelanggan yang memang sering beli ya, yang merupakan prioritas dari perusahaan. Lalu juga pelanggan non prioritas. Nah, karena di sini merupakan pelanggan yang non prioritas, maka di sini pelayanan itu dilakukan dengan minimal. Nah, artinya di sini strategi pemasaran jasa di sini bisa dilakukan dengan dasar-dasar yang tadi sudah dijelaskan ya. Bisa berdasarkan pelanggan yang prioritas ataupun pelanggan yang non prioritas. Strategi berikutnya yaitu pemberdayaan pelanggan, di mana di sini peran aktif media membuat keluhan pelanggan yang satu didengar oleh pelanggan yang lain. Nah, karena di sini adanya kemajuan teknologi informasi dan juga internet. Merespon keluhan pelanggan secara cepat.
Nah, lalu CO production. Nah, di sini pelanggan memainkan peran aktif di dalam pengantaran jasa. Lalu juga hasil dari studi di mana di sini sepertiga masalah jasa disebabkan oleh pelanggan itu sendiri. Kemudian mengelola kegagalan pelanggan dengan cara bekerja sama dengan pelanggan untuk mengatasi kegagalan tersebut. Penyebab dasar kegagalan dari pelanggan itu biasanya karena adanya karyawan yang tidak mempunyai sikap yang baik terhadap pelanggan atau konsumen, lalu juga adanya orang, teknologi, proses, lalu juga lingkup dari jasa itu sendiri. Nah, sehingga kegagalan pelanggan yang teridentifikasi itu bisa terjadi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peralihan pelanggan, yang pertama penetapan harga. Karena di sini harga kemungkinan terlalu tinggi, kemudian terjadinya kenaikan harga, penetapan harga yang tidak adil antara satu konsumen dengan konsumen yang lain, lalu juga penetapan harga yang menipu atau mungkin katanya diturunkan, didiskon, tetapi harganya sudah di markup. Lalu juga yang kedua yaitu ketidaknyamanan, di mana di sini terdapat lokasi, jam, kemudian juga menunggu janji dan juga menunggu pelayanan. Nah, artinya ketidaknyamanan di sini disebabkan oleh pelayanan yang kurang bagus. Yang ketiga yaitu kegagalan layanan inti. Nah, kegagalan layanan inti disebabkan karena kesalahan pelayanan, mungkin terlalu kasar, terlalu lambat, dan lain-lain. Bisa juga karena kesalahan penagihan. Melakukan penagihan dengan cara yang kasar sehingga membuat konsumen tersinggung atau merasa tidak nyaman. Lalu juga bisa disebabkan oleh kekacauan pelayanan. Nah, karena pelayanan yang kurang bagus sehingga tidak ada komunikasi yang baik antara konsumen dengan si pelayan. Yang keempat yaitu kegagalan pemenuhan jasa, di mana di sini tidak memperhatikan konsumen. Kemudian juga tidak sopan di dalam berkata-kata dan juga tidak responsif. Kemudian tidak mempunyai pelayanan, tidak mempunyai pengetahuan terhadap produk tersebut. Nah, artinya di sini kegagalan pemenuhan jasa itu tidak memperhatikan kondisi konsumen, tidak menyapa konsumen, dan juga tidak tanggap terhadap respon dari konsumen, dan juga tidak mempunyai pengetahuan di dalam penjelasan produk-produknya. Yang kelima yaitu respon terhadap kegagalan pelayanan. Ini bisa terjadi karena adanya respon negatif dari konsumen. Tidak ada respon, kemudian juga respon yang tidak antusias di dalam memasarkan produknya. Yang keenam yaitu persaingan. Nah, karena persaingan itu banyak, maka di sini tidak menemukan layanan yang lebih baik. Berikutnya yang ketujuh yaitu masalah etika. Seperti penipuan, penjualan paksa, tidak aman, kemudian juga konflik dari kepentingan. Lalu yang kedelapan, peralihan tidak secara sukarela, di mana di sini pelanggan pindah dari satu produsen ke produsen yang lain. Lalu juga bisa disebabkan oleh penyedia tutup, sehingga menyebabkan konsumen berpindah ke produsen yang lain. Dalam pemasaran holistik untuk jasa, di mana perusahaan di sini mempunyai pemasaran yang internal dan juga ada pemasaran eksternal. Pemasaran internal ini nantinya akan berhubungan dengan karyawan di dalam pemasaran interaktif kepada konsumen. Kemudian untuk pemasaran eksternal, nah ini akan ditujukan kepada pelanggan. Berikutnya mengelola kualitas jasa dengan menggunakan model kualitas jasa, di mana di sini komunikasi berita itu bisa dari mulut ke mulut, kemudian menjadi sebuah kebutuhan pribadi dan juga jasa yang diharapkan. Nah, jasa yang diharapkan ini berdasarkan dari pengalaman masa lalu. Kalau pengalaman masa lalunya itu baik, maka itu akan menjadi jasa yang diharapkan atau merupakan jasa yang diharapkan. Nah, tetapi di sini juga terdapat
kesenjangan ya. Ada beberapa kesenjangan di dalam konsumen pemasar. Hal itu disebabkan karena jasa anggapan, kemudian penghantaran jasa ketika prakontak dan pasca kontak. Nah, kemudian juga adanya penerjemahan dari anggapan spesifikasi dari kualitas jasa, lalu juga persepsi manajemen tentang harapan konsumen. Nah, sehingga kesenjangan-kesenjangan ini perlu dikomunikasikan oleh pihak eksternal dengan konsumen agar kesenjangan-kesenjangan ini tidak ada lagi, sehingga hubungan akan menjadi lancar antara produsen dengan konsumen. Ini adalah penilaian jasa dengan menggunakan skala Sharp-Qual, di mana di sini yang diutamakan adalah kehandalan, responsibilitas, kemudian jaminan, empati, dan wujud. Nah, ini merupakan item-item di dalam penilaian jasa. Dalam manajemen kualitas jasa dapat dilakukan praktek terbaik, yaitu dengan cara konsep strategis yang tepat sasaran, kemudian komitmen manajemen puncak yang sesuai dengan komitmen di awal, kemudian juga standar yang tinggi, teknologi swalayan, mengawasi sistem, memuaskan keluhan pelanggan, dan memuaskan karyawan dan pelanggan sekaligus. Pada konsep strategis, perusahaan itu harus peka dan dapat memahami kebutuhan dari pelanggan. Perusahaan juga harus mengembangkan strategis khusus untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Misalkan hotel ya, tentu saja di sini pelayannya harus ramah dan juga menarik bagi konsumen. Lalu juga komitmen manajemen puncak. Nah, di sini perusahaan mempunyai komitmen secara menyeluruh terhadap kualitas jasa. Lalu juga setiap bulannya tidak hanya memantau kinerja keuangan saja, tetapi juga memantau kinerja jasa. Misalkan seperti McDonald dan juga Walmart. Berikutnya, penyedia jasa terbaik menetapkan standar kualitas jasa yang tinggi. Nah, artinya harus sesuai dengan kategorinya ya. Artinya di sini kualitas jasa yang tinggi tentu dibarengi dengan harga yang tinggi pula. Misalkan seperti Citibank, nah di sini dia mempunyai standar untuk menjawab panggilan telepon dalam 10 detik dan surat pelanggan dalam 2 hari. Artinya di sini mempunyai target-target standar yang tinggi. Lalu juga teknologi swalayan. Interaksi jasa antar manusia diganti oleh teknologi swalayan. Nah, tidak semua teknologi swalayan itu meningkat kualitas jasa. Seperti dapat membuat transaksi jasa lebih akurat, nyaman, dan lebih cepat. Lalu juga dapat mengurangi biaya. Misalkan IBM menghemat sekitar 2 miliar dengan mengalihkan 99 juta layanan panggilan telepon ke layanan online. Mengawasi sistem dengan cara mengaudit kinerja jasa, baik itu kinerja mereka sendiri maupun dari pesaing secara teratur. Untuk menyelidiki kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan, perusahaan di sini harus mengumpulkan pengukuran suara pelanggan atau Voice of Customer atau POC. Lalu juga bentuk pengawasan itu sendiri seperti belanja perbandingan, pembelanjaan misterius, survei pelanggan, formulir saran, dan keluhan tim audit jasa. Dalam memuaskan karyawan dan pelanggan secara sekaligus, maka di sini sikap karyawan yang positif akan mendorong kesetiaan pelanggan yang lebih kuat. Misalkan seperti taksi Bluebird. Industri berbasis produk seringkali harus menyediakan sejumlah jasa untuk mendukung produknya. Produsen komputer, mesin kantor, traktor, dan lain-lain itu dapat menjadikan jasa sebagai diferensiasi kunci, di mana di sini terdapat kemudahan pemesanan, pengiriman, instalasi, pelatihan pelanggan, pemeliharaan, dan perbaikan. Ketika merancang program layanan pendukung, pemasar harus mempertimbangkan perhatian kunci dari para pelanggan, baik itu mereka khawatir dengan keandalan dan juga frekuensi kegagalan atau kerusakan produk. Lalu juga mereka khawatir dengan lamanya perbaikan dan juga mereka khawatir dengan biaya yang harus dikeluarkan. Apakah nanti akan menjadi lebih mahal atau malah lebih murah
Nah, ini yang harus diperhatikan dalam merancang program layanan pendukung. Penawaran jasa pendukung produk itu dapat meliputi yang pertama memfasilitasi jasa seperti instalasi, pelatihan staf, pemeliharaan, dan perbaikan serta pembiayaan. Kemudian menambahkan jasa yang menambah nilai seperti peningkatan keamanan dan juga kenyamanan. Berikutnya memberikan kontrak jasa, jaminan dan garansi yang diperluas seperti pemeliharaan gratis dan jasa perbaikan gratis untuk periode waktu tertentu. Oke, demikian tadi penjelasan mengenai merancang dan mengelola jasa. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.